warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail al-muallif al-imam al-Ghazali wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi bid-dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul, sebuah karya Imam Ghazali, dan saat ini kita memasuki seri ke-7. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Tul Kitabi menjelaskan tentang muqaddimahnya kitab. Nazkuru, kami sebutkan fi hadhil muqaddimati, di dalam muqaddimah ini kami menyebutkan, kami menjelaskan tentang madarikal uquli, hal-hal yang ditangkap oleh rasionalitas. Wa in hisoroha, serta batasan hal yang ditangkap atau yang dipahami oleh logika. Bil haddi, di dalam pendefinisian, wal burhani, dan argumentasi. Artinya bahwa di dalam muqaddimahnya kitab Al-Mustasfa ini, Imam Ghazali akan menjelaskan tentang muqaddimah ini, menjelaskan tentang apa itu hal-hal yang bisa dipahami oleh rasionalitas kita, hal-hal yang bisa dipahami oleh logika kita, serta membatasi kajian ini yaitu kepada hal-hal yang rasionalitas saja. Kemudian oleh beliau dipetakan, dijelaskan di dalam penjelasan tentang fil haddi wal burhani, di dalam definisi, menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan definisi, wal burhani, dan argumentasi. Nah, ini jelas kita harus menggunakan logika ketika kita harus memahami tentang muqaddimah ini ya. Istilah muqaddimah ini kita harus memahami secara logika, karena yang dimasukkan dengan muqaddimah ini bukanlah muqaddimah yang kita pahami hari ini, bahwa muqaddimah itu adalah satu kata pendahulu, ya, kata pendahuluan yang selalu ditulis di depan dari sebuah karya kitab. Yang dimaksudkan muqaddimah di sini bukan itu, tetapi muqaddimah yang dimaksudkan di sini adalah nanti yang terkait dengan apa itu, dengan pendefinisian atau makna ta'rif dan makna burhan. Batasan-batasan di situ nanti akan dijelaskan. Atau dalam kata lain, bahwa yang dimasukkan muqaddimah itu dalam ilmu logika disebut dengan proposition, ya, disebut dengan proposition. Kalau dalam ilmu mantek disebut dengan qadiyah yang dimaksudkan. Nah, ini nanti akan kita bahas apa yang dimaksudkan dengan at-ta'rif, definisi itu, dan apa yang dimaksudkan dengan burhan. Tentu kalau kita pernah ngaji mantek, bahwa kajian tentang ta'rif itu nanti lebih kepada, yaitu kajian tentang tasawur, ya. Tasawur itu adalah satu gambaran pikiran kita terhadap sesuatu, ya, pikiran kita. Jadi gambaran atau pengetahuan kita terhadap sesuatu itu namanya tasawur.
Nah, tentu tasawur gambaran sesuatu, ya, gambaran kita terhadap sesuatu itu yang ada di dalam pikiran ini tidak akan ada yang tahu kalau tidak kemudian dinyatakan di dalam sebuah kalimat atau kata. Nah, itu yang dimaksudkan tasawur. Jadi erat sekali nanti tasawur itu hubungannya dengan at-ta'rif. Sementara burhan ini nanti ada kaitannya erat dengan at-tasdik, ya, bicara dengan yaitu tentang masalah tasdik. Tasdik itu adalah satu gambaran, ya, dari beberapa gambaran-gambaran yang ada di dalam, ya, gambaran-gambaran yang ada di dalam tasawur, hubungan antara satu tasawur dengan tasawur yang lain nanti itu akan melahirkan tasdik. Dan tasdik itu nanti kajiannya lebih kepada burhan. Wanat guru, dan kami menyebutkan syartul haq bil hakiki, akan syarat pendefinisian secara hakiki. Wa syartul burhanil hakiki, dan pendefinisian apa, yaitu burhan atau argumentasi yang bersifat hakiki. Wa aksamahuma, dan pembagian keduanya. Ala minhajin aujaza, ala manhaji aujaza, dengan cara yang paling ringkas. Mimma, sebagaimana zakarnahu, yang telah kami jelaskan, wa akan mafi kitab mihakin nadori, di dalam kitab mihakin nador, wa kitab mi'yaril ilmi, dan di dalam kitab mi'yaril ilmi. Artinya bahwa, ya, penjelasan tentang syarat pentarifan secara definisi, secara hakiki. Apa sih syarat syarat tentang makna definisi, makna takrif secara sejati itu bagaimana? Serta syarat burhanil hakiki itu bagaimana syaratnya? Nah, nanti oleh Imam Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfa ini beliau akan menyinggung, menjelaskan dengan cara yang sangat ringkas. Artinya beliau tidak sampai memperdalam kajian tentang tentang ilmu manteknya ini, tidak, cuma hanya beliau akan, ya, mengambil garis besarnya sebagaimana yang beliau telah nukilkan. Penjelasan ini dinukil dari kitab yang disebut dengan Mihakin Nador, sebuah karya Imam Ghazali yang membahas tentang ilmu logika atau mantek. Wa kitab mi'yaril ilmi, begitu juga bahwa kitab mi'yaril ilmi, yaitu parameter atau timbangannya ilmu, itu juga kajian mantek ini. Nah, oleh beliau itu di dalam kajian kitab usul fiqhnya beliau Al-Mustasfa ini, beliau masukkan, ya, penjelasan tentang tasawur, tentang tasdik, tentang qodiyah, beliau adopsi dari dua kitab itu. Cuma beliau hanya sebagai tambahan saja. Maka itu walaisat, dan tiada apa hadhil muqaddimatu. Jadi muqaddimah ini adalah bukan muqaddimah min jumlati ilmil usuli, termasuk golongan atau sejumlah dari ilmu usul fiqh. Jadi yang dimaksud muqaddimah ini bukan bagian daripada yaitu kajian usul fiqh. Muqaddimah yang disebut dengan proposition ini, ya, muqaddimah yang disebut dengan proposition itu dengan kata lain disebut istilah qadhoya atau qodiyah. Qodiyah itu apa? Qodiyah itu adalah sebuah pernyataan, ya, pernyataan yang bernilai benar atau salah, itu namanya qodiyah. Kalau dalam ilmu fikih yang disebut dengan qodiyah itu adalah nisbatul maudhu wal mahmul. Jadi hubungan antara maudhu dan mahmul itu namanya qodiyah. Nah, beliau di dalam kitab Al-Mustasfa ini ditambahkan ada istilah muqaddimah.
Jadi membangun sebuah logika-logika dengan pendekatan apa itu pernyataan-pernyataan premis-premis, yaitu pernyataan sebuah kalimat, sehingga kalimat itu secara logika itu bisa dipertanggungjawabkan, kata-kata itu akan kebenarannya. Itu yang disebut dengan qadiyah atau muqaddimah atau proposition kalau dalam ilmu logika. Kalau ilmu kalau ilmu fikih itu disebut dengan nisbatul maudhu wal mahmul. Dalam kata lain, kalau istilah nahwu itu disebut dengan kalam mufid, itu disebut dengan muqaddimah itu. Jadi penjelasan tentang itu, kalam mufid itu adalah susunan kata yang terdiri dari dua kata atau lebih yang bisa dipahami, itu namanya mufid. Nah, muqaddimah yaitu. Akan tetapi beliau nyatakan bahwa muqaddimah ini bukan termasuk bagian daripada kajian ilmu usul fiqh, tetapi muqaddimah ini bisa sebagai pendukung secara argumentatif ya dari sebuah pernyataan-pernyataan ya atau premis-premis pernyataan-pernyataan, sehingga pernyataan itu bisa dipertanggungjawabkan secara benar. Kalau dalam ilmu balaghah ini disebut dengan istilah kalam khobari. Kalam khobari itu adalah kalam al jumlah allati tatahammal lu asidqa wal kadhiba. Satu susunan kata atau kalimat yang mengandung unsur benar ya, yang mengandung satu pernyataan yang mengandung yang bernilai benar dan salah, itu namanya kalam khobari, bukan kalam imsai. Satu contoh ya, satu contoh, zahaba at-tilmidhu ilal madrasah. Ini ketika kita mendengar kalimat zahaba at-tilmidhu ilal madrasah, telah pergi ya, telah pergi siapa at-tilmidhu, seorang murid, ilal madrasati, ke madrasah. Kalimat ini adalah kalimat yang tersusun dari beberapa tasawur ya, tasawur, yaitu gambaran pikiran tentang pengetahuan kita terhadap sesuatu. Ada lafadz dhahaba, ada lafadz at-tilmidhu, ada lafadz ilal madrasati. Rangkaian kata itu bila disusun satu kata tunggal ya, digabungkan dengan kata yang lain, akhirnya menjadi sebuah susunan kalimat ya. Susunan kalimat ini itu disebut qadiyah, sebuah pernyataan yang bernilai benar atau bisa juga salah. Ini kabar ini. Ketika kita mendengar bahwa ini, kalau kita bicara ilmu balaghah ya, jadi muqaddimah ini adalah dalam kata lain disebut dengan jumlah khobariyah. Ketika kita mendengar bahwa dhaba at-tilmidhu ilal madrasah, itu artinya yallati tu'tika khobar, artinya bahwa kalimat itu, susunan kalimat itu telah memberikan informasi kepada sampean, data yang akurat, data yang jelas. Apa itu? Yaitu dhihabut tilmid, akan kepergian. Akan kepergian seorang murid ke sekolah. Nah, ini yang dimaksud muqaddimah. Jadi Imam Syafi'i di sini yang dimasukkan muqaddimah itu bukan muqaddimah yang pada umumnya ditulis di dalam muqaddimah kitab itu, bukan, tapi muqaddimah atau proposition atau dalam kata lain qadiyah itu adalah sebuah pernyataan atau susunan ya, susunan kata, susunan kalimat yang nanti mengandung nilai benar atau juga bisa nilai salah ya. Itu yang disebut dengan muqaddimah. Wala min muqaddimatihi, dan bukan atau tidak dari muqaddimahnya usul fiqh al-khossati yang spesifik dengan usul fiqh. Jadi ini muqaddimah ini bukan muqaddimah itu, bal hiya, akan tetapi ya adapun muqaddimah itu muqaddimatul ulumi, yaitu muqaddimah dari ilmu-ilmu kuliah secara keseluruhan daripada ilmu, atau yang disebut dengan ilmu mantek di sini.
Ya, yang dimaksudkan adalah mantek. Waman dan barang siapa la yuhitu tidak menguasai biha dengan muqaddimah, artinya ilmu mantek, falasi kota, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa dipercaya. Lau bagiman biulumi akan ilmu-ilmunya man aslan pada dasarnya. Jadi dengan ilmu mantek nanti diharapkan bahwa sebuah tulisan, sebuah proposition, sebuah pernyataan itu bisa, yaitu divalidasi akan kebenarannya. Maka itu Imam Ghazali betul-betul hati-hati, beliau ingin bagaimana sebuah karya beliau itu secara logika juga bisa diterima, ya, secara logika, madarikal ukul bisa ditangkap secara logika. Maka itu logika penting, ya, ilmu mantek itu penting, sampai beliau mengatakan barang siapa yang tidak menguasai terhadap ilmu mantek maka sulit untuk dipertanggungjawab, sulit untuk dipercaya akan keilmuannya. Faman sya'a, tapi beliau juga menawarkan faman maka barang siapa sya'a yang menginginkan, siapa man Allah yaktuba tidak menulis, ya, atau tidak mengkajilah hadil muqaddimata akan muqaddimah. Andaikan sampai ngaji kitab Mustasfa ini kemudian kok tidak pengen, ya, tidak pengen mengkaji tentang terlalu lama atau terlalu sulit sampai harus memahami muqaddimah ini, istilah muqaddimah itu sampai bisa langsung fal yabda, maka hendaklah memulai siapa man kalau pengen itu bil kitabi dengan kitab ini, memulai dengan kitab usul fiqh ini, melalui langsung memulai minal qatbil awali, yaitu memulai dari yaitu pilar yang pertama daripada usul fiqh, yaitu hukum. Langsung masuk aja kepada bab al-qatbul awal, yaitu pilar pertama dalam pembahasan usul fiqh ini terkait dengan hukum, dengan mahkum alaih, mahkum fi, terus khitabus syar'i, ya. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu qatbul awal, wa adapun qatbul awal itu awal usulil fikhi, menjadi awal, ya, pembahasan di dalam usul fiqh. Jadi makanya beliau juga mempersilahkan kalau sampai nggak mau repot-repot, mau sulit-sulit mengkaji, masih mau membuka-buka kitab mantek satu misal, ya sampai langsung aja kalau ngaji usul fiqh nggak usah memverifikasi ke kitab mantek, ya langsung aja sampai bisa membahas atau masuk ke tema al-qatbul awal. Wa hajatu jamil ulumi an-nadriyati, sedangkan adapun butuh seluruh ilmu yang bersifat teoritis ini ila hadil muqaddimati, kepada penjelasan muqaddimah ini. Padahal kalau kita mau ahli betul di dalam ngaji usul fiqh, perlu diketahui bahwa seluruh ilmu-ilmu yang bersifat teoritis seperti usul fiqh ini adalah ilmu yang betul-betul butuh kepada apa? Dengan ilmu hadil muqaddimati, kepada penjelasan tentang apa muqaddimah itu, proposition itu. Ya, apa sih proposition itu? Apa qadiyah itu? Apa muqaddimah itu? Karena hampir seluruh ilmu yang bersifat teoritis itu butuh, yaitu kajian tentang muqaddimah. Lah kahajati usulul fikih, seperti halnya ilmu usul fikih ini butuh banget kepada pemahaman penjelasan tentang istilah muqaddimah. Karena ini nanti ada kaitannya, qadiyah ini bicara qadiyah, nanti bicara tasawur, bicara tasdek, ya, bicara qiyas, bicara burhan, bicara tentang al-had atau at-ta'rif. Jadi tidak bisa kalau kita kemudian mengabaikan, ya, mengabaikan kajian tentang muqaddimah atau ngaji mengabaikan kitab mantek, ya, ketika kita harus baca kitab al-Mustasfa ini. Nah, untuk itu nanti kita akan lanjutkan kajian selanjutnya tentang bayanu hasri madarikil ulumin nadriyati fil haddi wal burhani. Nanti akan kita lanjutkan kajian selanjutnya, yaitu pada seri yang ke-8. Ini sebagai muqaddimah dulu, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa khairan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.